Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi pada video pembahasan macam-macam perdarahan pada kehamilan part 3. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe. Oke, kita lanjut pada poin 5, mischief abortion merupakan jenis keguguran yang terjadi karena janin tidak berkembang sejak awal. Kondisi ini bisa dikenal dengan istilah kehamilan kosong atau black ovum. Umumnya abortus tak terduga tidak menimbulkan gejala seperti jenis keguguran lainnya, sehingga baru bisa terdeteksi saat melakukan pemeriksaan USG dan kontrol kehamilan. Kita lihat pada contoh soal kasus ya. Ini contoh soal kasus mischief abortion. Seorang perempuan berumur 23 tahun hamil 11 minggu datang ke rumah sakit ingin memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesa, ibu merasa mual dan pusing di pagi hari. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, DJJ negatif. Diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus di atas? A. Abortus imminens, B. Abortus incipient, C. Abortus incomplete, D. Abortus complete, E. Mischief abortion. Oke teman-teman, pada kasus mischief abortion, ibu hamil tidak merasakan kejanggalan ya. Jadi ibu hamil masih tetap mengalami gejala awal kehamilan, yaitu mual muntah. Dan untuk memastikan pada kasus mischief abortion itu hanya bisa dilakukan oleh dokter spesialis kandungan melalui USG ya, yaitu dengan kita melihat pada DJJ. Tidak ada DJJ berarti janin ini tidak berkembang atau janin sudah meninggal di dalam ya. DJJ negatif, jadi teman-teman perlu diingat DJJ negatif, ya itu berarti biasanya adalah mischief abortion. Dan ingat usia kehamilan di bawah 20 minggu ya. Jika di atas 20 minggu itu beda lagi ya teman-teman. Jadi kasusnya adalah mischief abortion. 6. Abortus habitualis. Abortus berulang merupakan diagnosa untuk keguguran yang terjadi sebanyak 3 kali atau lebih secara berturut-turut. Kemungkinan terjadinya abortus berulang sangat kecil. Oleh sebab itu, jika Anda mengalami kondisi ini, sebaiknya konsultasikan kepada dokter kandungan untuk mencari tahu penyebabnya. Abortus habitualis ini banyak penyebabnya ya, ada yang terkena virus dan lain-lain. Kita lihat pada contoh soal abortus habitualis. Seorang perempuan umur 30 tahun G3P0A2, hamil 8 minggu, datang ke BPM dengan keluhan pengeluaran darah dari jalan lahir sejak 3 jam yang lalu. Hasil anamnesis, ibu mengeluarkan darah banyak 1 pembalut dan ibu merasakan nyeri perut bagian bawah. Pemeriksaan fisik KU baik, kesadaran komposmetis, tekanan darah 100/90 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, TFU 2 jari atas simpisis, in speculo, ostium uteri terbuka. Apakah diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus di atas? A. Abortus imminens, B. Abortus incipient, C. Abortus habitualis, D. Abortus completus, E. Mischief abortion. Oke, karena kita sedang membahas abortus habitualis, teman-teman lihat di sini G-nya sudah G3 ya teman-teman. G2P0A0 berarti ibu tersebut sudah mengalami keguguran sebanyak 2 kali pada kehamilannya ya, berturut-turut. Karena di sini kita tidak melihat pada P tidak ada P1, tetap P0. Nah, jadi berarti kegugurannya ini berturut-turut. Dan ini adalah kehamilan yang ketiga. Lalu pada kehamilan ketiga ada keluhan pengeluaran darah ya. Lalu pengeluaran darah, lalu ada nyeri perut bagian bawah, dan saat in speculo pun ostium uteri terbuka atau ada pembukaan serviks. Berarti ini sedang terjadi abortus ya.
Jadi jika sudah terjadi abortus 3 kali berturut-turut, ini adalah abortus habitualis ya teman-teman, karena abortusnya terjadi 3 kali berturut-turut, dan ini adalah abortus yang ketiga pada pasien tersebut. Oke, 7. Abortus septik. Abortus septik adalah abortus spontan atau keguguran dengan komplikasi infeksi intrauterin yang ditandai oleh demam dan debit perdarahan bernanah. Oke, contoh dari soal abortus septik. Seorang perempuan umur 23 tahun, G2P1A0, hamil 8 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan pengeluaran darah dari jalan lahir sejak 3 jam yang lalu. Hasil anamnesis, ibu mengeluarkan darah banyak, 1 pembalut, dan merasakan nyeri perut bagian bawah. Pemeriksaan fisik, KU lemah, tekanan darah 100/90 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, TFU 2 jari di atas simfisis, in speculo, ostium uteri terbuka, terdapat pengeluaran darah bercampur nanah dan berbau menyengat. Diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus di atas? A. Abortus imminens, B. Abortus incipient, C. Abortus habitualis, D. Abortus komplet, E. Abortus septik. Oke teman-teman, pada pembahasan abortus septik ini kita lihat ya, data fokusnya yaitu pada hasil pemeriksaan. Kita lihat adanya demam, lalu pada in speculo ostium uteri terbuka, lalu terdapat pengeluaran darah bercampur nanah dan berbau menyengat. Nah, ini sudah pasti ada infeksi. Berarti jika abortus yang disertai dengan infeksi itu adalah abortus septik, teman-teman ya. Jadi data fokusnya yaitu pada pemeriksaan fisik, suhu 38 derajat Celcius atau pasien tersebut demam ya teman-teman. Lalu pada in speculo ostium uteri terbuka atau adanya pembukaan serviks, lalu terdapat pengeluaran darah bercampur nanah dan berbau menyengat. Nah, ini sudah dipastikan abortusnya disertai dengan infeksi. Jadi itulah tadi pembahasan mengenai abortus ya teman-teman. Mudah-mudahan dari materi ini teman-teman sudah bisa membedakan abortus dari jenis-jenis abortus. Jadi saat teman-teman dapat kasus mengenai abortus, teman-teman bisa cepat menganalisa dan juga bisa cepat dan tepat untuk menjawab soal hukum tersebut ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada pembahasan perdarahan kehamilan di atas 20 minggu. Kita lihat perdarahan kehamilan di atas 20 minggu. Yang pertama ada placenta previa, yang kedua ada solusio placenta. Placenta previa adalah kondisi ketika ari-ari atau plasenta berada di bagian bawah rahim, sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Gejala placenta previa adalah perdarahan dari vagina yang terjadi pada trimester 2 atau 3 dengan ciri-ciri. Yang pertama, perdarahan tanpa rasa nyeri. Yang kedua, darah segar berwarna cerah atau berwarna merah segar gitu ya. Yang ketiga, perdarahan bisa terjadi berulang. Yang keempat, pada placenta previa ukuran panjang rahim berkurang, maka pada placenta previa sering disertai kelainan letak. Kelainan letak maksudnya plasentanya ya, ada di bawah, ada di samping, menutupi sebagian jalan lahir atau menutupi seluruhnya, seperti itu. Contoh soal placenta previa. Seorang ibu hamil 32 tahun, G1P0A0, hamil 29 minggu, datang ke BPM dengan keluhan mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir, merah segar, tidak disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 16 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, keadaan umum lemah pucat. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Solusio placenta, B. Placenta previa, C. Ruptur uteri, D. Abortus incipient, E. Abortus incomplete. Oke teman-teman, ingat ya, pada kasus placenta previa,
itu pengeluaran darahnya berwarna merah segar, ya. Merah segar, merah cerah ya, dan tidak disertai nyeri perut. Ingat, usia kehamilannya pun di atas 20 minggu. Jadi, fokus datanya pada kasus ini yang pertama, usia kehamilan di atas 20 minggu, lalu pengeluaran darahnya berwarna merah segar, terus tidak disertai nyeri perut. Jadi ini adalah plasenta previa ya teman-teman. Oke, kita lihat pada kasus selanjutnya, solusio plasenta. Solusio plasenta adalah terlepasnya sebagian atau keseluruhan plasenta dari implantasi normalnya pada korpus uteri setelah kehamilan 20 minggu dan sebelum janin lahir. Beberapa gejala solusio plasenta adalah 1. Perdarahan merah kehitaman, 2. Nyeri perut atau punggung yang datang secara tiba-tiba, yang ketiga, kontraksi rahim yang terjadi terus-menerus. Yang keempat, rahim atau perut terasa kencang. Kita lihat contoh soal dari solusio plasenta. Nyonya N, G6P3A2, umur 34 tahun, hamil 29 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan per vagina merah kehitaman, nyeri perut menetap, gerakan janin tidak keras. Tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Solusio plasenta, B. Plasenta previa, C. Ruptur uteri, D. Abortus incipient, E. Abortus incomplete. Oke teman-teman, karena yang dibahas adalah solusio plasenta, kita lihat data fokus untuk menentukan solusio plasenta itu adalah, kita lihat perdarahannya merah kehitaman ya, lalu nyeri perut menetap. Jadi teman-teman, perbedaan antara solusio plasenta dengan plasenta previa adalah pada plasenta previa perdarahannya merah cerah, merah segar, dan tidak ada nyeri. Tapi pada solusio plasenta adalah perdarahannya itu berwarna merah kehitaman ya. Lalu ada nyeri perut menetap dia karena perut berkontraksi. Dan ingat ya, solusio plasenta dengan plasenta previa itu usia kehamilannya di atas 20 minggu. Ya, ini adalah solusio plasenta teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan dari materi pada video ini teman-teman sudah bisa membedakan antara perdarahan yang terjadi di bawah 20 minggu dan perdarahan yang di atas 20 minggu, dan mudah-mudahan teman-teman sudah bisa membedakan soal kasus mengenai abortus ya teman-teman. Bisa membedakan juga plasenta previa dan juga solusio plasenta. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.